Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3 yaitu syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Amalia dengan NPM 2019-21500-271. Syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Apakah semua orang bisa menjadi seorang penyunting naskah? Jawabannya tentu tidak semua orang bisa menjadi seorang penyunting naskah. Karena untuk menjadi seorang penyunting naskah, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi penguasaan ejaan, penguasaan tata bahasa, bersahabat dengan kamus, memiliki kepekaan terhadap bahasa, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki ketelitian dan kesabaran, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi, memiliki keluasan, memiliki kemampuan menulis, menguasai bidang ilmu tertentu, menguasai bahasa asing, dan memahami kode etik penyunting naskah. Bagian A. Seorang yang ingin menjadi seorang penyunting naskah hendaknya harus menguasai ejaan dalam kaitannya dengan naskah-naskah Indonesia. Penguasaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia merupakan keharusan bagi seorang penyunting naskah agar seorang penyunting naskah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal yang berkaitan dengan ejaan antara lain yaitu penggunaan huruf kapital, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca, yaitu titik, koma, tanda petik, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Bagian B. Menguasai tata bahasa. Selain menguasai ejaan, seorang penyunting naskah harus menguasai tata bahasa. Terkait dengan penguasaan tata bahasa, meliputi penguasaan atas struktur kalimat, kata baku dan kata tidak baku, dan penempatan diksi yang tepat. Bagian C. Bersahabat dengan kamus. Seorang penyunting naskah harus bersahabat dengan kamus. Maksudnya, agar seorang penyunting naskah kaya akan pembendaharaan kata. Jika ditemukan sebuah kata yang tidak diketahui maknanya, seorang penyunting dapat mencarinya di dalam kamus. Bagian D. Memiliki kepekaan terhadap bahasa. Kepekaan bahasa diperlukan agar naskah yang telah disunting dapat diterbitkan dan diterima oleh kalangan luas dan tidak menyebabkan ambiguitas dan kerancuan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geta Rika Renina dengan NPM 2019-21500-311. Di sini saya akan melanjutkan poin-poin berikutnya. Yang E. Memiliki pengetahuan yang luas. Seorang penyunting naskah diharapkan memiliki pengetahuan yang luas untuk memperbarui informasi dengan cara rajin membaca buku, rajin membaca koran, menggali informasi dari berbagai situs internet, dan mencari informasi yang akurat hingga dengan cara lainnya. Hal ini akan menambah pengetahuan dan memperlancar pekerjaan bagi seorang penyunting. Lalu yang F. Memiliki ketelitian dan kesabaran. Ketelitian merupakan modal bagi penyunting naskah karena dengan ketelitian diharapkan naskah yang telah disuntingnya terhindar dari berbagai kesalahan, baik kesalahan editing maupun kesalahan dalam mencari informasi. Lalu selanjutnya yang G. Memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Seorang penyunting naskah harus peka terhadap hal-hal yang berbau sara dan pornografi.
Hal ini dimaksudkan agar naskah yang telah disunting atau sudah disunting dapat diterima dalam masyarakat umum. Persoalan sara dan pornografi yang tidak diperhatikan dapat mengakibatkan buku, majalah, dan koran dapat dilarang beredar. Lalu selanjutnya, yang H, memiliki keluasan. Seorang penyunting naskah harus memiliki keluasan. Hal ini dimaksudkan agar terjalinnya komunikasi antara penulis, penyunting, dan editor, agar suasana kerja menjadi kondusif. Seorang penyunting juga harus terbuka dalam menerima masukan atau saran, baik dari penulis, editor, maupun dari pihak penerbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artita Trisatiani dengan NPM 2019-21500-238. Di sini saya akan melanjutkan poin-poin selanjutnya. I. Memiliki kemampuan menulis. Meskipun seorang penyunting bukanlah penulis, ia harus membekali diri dengan kemampuan menulis, seperti menulis ilmiah dan non-ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar peran penyunting naskah mampu memperbaiki kualitas tulisan. J. Menguasai bidang ilmu tertentu. Alangkah baiknya jika seorang penulis penyunting naskah menguasai bidang ilmu tertentu dan tidak terbatas ilmu yang harus dikuasai. Hal ini tentu akan membantu penyunting naskah dalam tugasnya sehari-hari. K. Menguasai bahasa asing. Seorang penyunting naskah sebaiknya membekali diri dengan menguasai bahasa asing. Jika hal ini terpenuhi, pekerjaan penyunting naskah akan sangat terbantu. L. Memiliki pengetahuan yang luas. Seorang penyunting naskah harus memahami kode etik penyuntingan naskah yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jika seorang penyunting naskah melanggar kode etik, tentu hal tersebut akan mengganggu kinerjanya. Sekian presentasi yang telah kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.